kenal saya, kemudian juga sebagian mungkin ada yang sudah saya kenal gitu kan ya. Tapi mungkin sebagian lagi belum gitu ya. Oke. Jadi mungkin ada yang bertemu saya ketika di tingkat 1 ya. Karena saya ngajar tingkat 1 metode statistik dan metode statistik 1 dan waktu itu masih ini ya EDA ya, eksplorasi data. Nah, mungkin juga ada yang ketemu di PKL itu ya. Ya kayak Megan ini ketemunya baru ketemu di PKL ya. Oke, nanti mungkin kita perkenalan dulu ya. Bentar. Kita perkenalan. Bentar ya. Wah, 39 orang, banyak sekali. ...39 orang ya. Wah, cukup banyak nih. Berarti ada yang belum hadir 2 nih ya. Ya, perkenalan saya mulai dari saya dulu ya. Nama saya Siti Muhlisoh ya. Kemudian terkait dengan pendidikan ya. Saya tamat S3 2017 dan mulai bergabung di STS juga tahun 2017 gitu ya. Nah, jadi saya sebetulnya ya juga sama seperti kalian menjadi alumni ya. Jadi saya alumni dari AIS juga waktu itu ya. AIS angkatan 31 ya. Angkatan 31, kemudian penempatan bekerja tahun 92 itu di BPS Pusat ya. BPS Pusat tepatnya di Direktorat Kependudukan dan Ketenagakerjaan gitu ya. Kemudian selama bekerja banyak pengalaman saya di bidang survei dan sensus ya. Di antaranya yang saya terlibat banyak itu di sensus 2010 ya. Nah, kalau yang di survei-survei lain ya seperti Susenas, Sakernas ya, saya berpengalaman awalnya sebagai INAS ya, instruktur nasional dan juga Intama gitu ya. Nah, itu kemudian ya selama saya bekerja, saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan oleh BPS ya melalui tugas belajar, tapi gratis ya kalau tugas belajar. Itu sebanyak 3 kali. Ya. Yang pertama tahun 97 ya, itu pada waktu itu adalah pertama berubahnya AIS menjadi STIS ya. Jadi STIS itu 97 ya. Nah, saya langsung menjadi tingkat 4 tugas belajar. Ya. Nah, kemudian selanjutnya bekerja kembali di unit kerja yang sama. Jadi saya ini termasuk yang tidak mengalami rotasi, kecuali rotasi dari tempat saya bekerja itu ya, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan ke STIS. Itulah satu-satunya rotasi saya selama saya bekerja sampai sekarang ini ya. Nah, kemudian 2006 saya diberi lagi kesempatan melanjutkan S2 ya di ITS mengambil statistik. Kemudian 2011 mengambil S3 di IPB statistik juga ya. Nah, jadi nanti kalian juga insya Allah punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang tertinggi gitu ya. Kalau sekarang aturannya sepertinya 4 tahun ya. Nah, kalau zaman saya dulu itu kesempatannya itu nggak banyak ya, sedikit. Tapi kalau sekarang ini ya malah yang saya perhatikan seringkali kuota tidak terpenuhi justru ya. Karena saking banyaknya disediakan oleh BPS gitu ya. Ya mungkin dengan pertimbangan macam-macam ya, artinya banyak yang tidak memanfaatkan
sesuatu nantinya akan ada apa ya, ya pertimbangan gitu ya. Misalnya kayak saya waktu S2 itu ya, saya harus meninggalkan atau berpisah dengan keluarga saya gitu ya. Waktu itu anak saya masih kecil-kecil ya, tapi ya itulah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, tapi pas S3 alhamdulillah saya di IPB deket ya. Maksudnya di Bogor karena saya juga tinggal di Bogor. Nah, jadi itulah, nanti dimanfaatkan ya. Nah, kemudian kalau tentang keluarga ya, anak saya 3, yang nomor 2 seumur kalian, semester 7 ya, sama di IPB. Kalau yang nomor 1 sudah bekerja, yang nomor 3 SMP ya. Nah, itu tentang saya. Kalau ada yang mau main ke rumah saya di Citayam, Kabupaten Bogor ya, bisa diakses dengan KRL, turun di stasiun Citayam, gitu ya, berbatasan dengan Depok. Nah, itu tentang saya ya. Nah, saya juga ingin tahu tentang kalian ya, tapi mungkin ceritanya nggak sebanyak saya mungkin ya. Hanya mungkin 3 poin ya, nama gitu ya, asal daerah. Nah, asal daerahnya dari mana. Nah, kemudian kan kemarin saya sudah mengirim GBPP Silabus ya, dan juga mungkin TPT yang pertama itu ya. Nah, mungkin kalian sudah melihat-lihat gitu ya, apa isi dari mata kuliah ini gitu ya. Nah, jadi saya minta pendapat kalian ya, apa yang menarik dari mata kuliah ini ya. Atau mungkin jangan-jangan tidak ada yang menarik, buat saya nggak menarik Bu gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, kan boleh berpendapat gitu ya. Nah, itu kalau gitu kita mulai ya dengan perkenalan yang pertama oleh siapa nih? Fiskal Juandra. Ada Fiskal? Nggak kedengeran Fiskal suaranya? Belum kedengeran Fiskal suaranya? Yang lain dengar nggak suara Fiskal? Enggak ya? Tidak, Bu. Nah, iya. Fiskal, suaranya belum kedengeran Fiskal. Halo, Fiskal? Ada kendala? Nah, belum bisa. Oke, kalau gitu nanti Fiskal disiapkan dulu. Kita lanjut dulu ke yang lain ya. Coba dicek Fiskal ya. Mungkin ada masalah dengan audionya dan mic-nya. Oke, kita lanjut ke Rafli dulu ya, Fiskal ya. Rafli Anderson Lapebesi. Silakan Rafli. Ya, selamat pagi Bu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rafli Anderson Lapebesi, panggilannya Rafli, asal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang tadi ditanyakan, apakah ada hal menarik pada mata kuliah PEMSTAT ini? Kalau menurut saya ini sangat menarik ya Bu, soalnya juga berguna nanti saat kita bekerja, di mana kita bisa mengetahui setiap proses atau tahapan dalam pelaksanaan survei, bisa mengetahui adanya kesalahan-kesalahan dalam setiap tahapan, dan bisa mencari solusi dari setiap permasalahan tersebut. Terima kasih. Oke, itu pendapatnya Rafli ya. Dari Kupang ya, Rafli ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Adinda Putri. Silakan Adinda. Pagi Bu, apa suara saya kedengaran? Terdengar. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adinda Putri, asal daerah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Labuan Bajo. Labuhan Batu, Bu. Labuan Batu. Iya.
Oh ya, sumut ya. Iya. Nah, menurut saya di Pemstat ini sangat menarik, Bu, karena seperti bahan yang Ibu kirimkan kemarin, saya baca Pemstat ini sangat berguna nantinya untuk kualitas hasil survei yang dikerjakan. Seperti bagaimana mengetahui error dan mengatasinya nanti kayak mana. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, Adinda ya. Oke, selanjutnya Ahmad Ibnu Katsir. Baik Bu, saya Bu. Izin untuk memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibnu Katsir. Biasa dipanggilnya itu Katsir. Saya asalnya dari Kabupaten Nganjuk Bu, Jawa Timur. Untuk mata kuliah ini, Pemstat ini, hal yang menarik menurut saya itu tentang itu Bu. Ini kan nanti juga bermanfaat buat kerja nanti. Khususnya kan kita juga bisa tahu gimana proses pelaksanaan survei dan bisa buat mengidentifikasi kesalahan error Bu. Yang harapannya itu kesalahan error dan biasnya itu seminimal mungkin sehingga kualitas statistiknya itu sangat dapat bermutu gitu Bu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Oke, Ahmad ya. Berikutnya Alicia Stefani Nadeak. Benar nggak saya bacanya nih? Iya, Bu. Oke, Stefani silahkan. Nama saya Alicia, asalnya Kabupaten Bekasi. Menurut saya, kenapa mata kuliah pengendalian mutu statistik ini penting? Karena mengingat kita nanti bakal kerja, kalau misalnya kita nggak paham gimana cara mengendalikan mutu statistiknya, hasil kerjaan kita nanti nggak bakal berguna buat BPS, buat pemerintah gitu, Bu. Oke, Alicia. Terima kasih. Iya. Sekarang Amelia Triwahyuni. Amelia ada? Amel, halo Amel. Mana Amel? Amel, mana Amel? Amel, kemana Amel nih? Amel, mana Amel? Mana? Amel, oh Amel suaranya nggak kedengeran. Yang lain dengar suara Amel nggak? Enggak, Bu. Enggak ya? Mel, nggak kedengeran Mel. Halo Amel? Belum kedengeran? Oke, Amel mungkin dicek dulu ya audionya ya dan mic-nya ya. Kita belum kedengeran nih Mel suaranya Mel. Oke, Amel nanti dulu ya, lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya dulu nanti Amel sama Fiskal nanti setelah audionya beres ya. Angel Mariana Sagala, ada Angel? Saya Bu. Ya Angel silahkan. Perkenalkan Bu, nama saya Angel Mariana Sagala, asal dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Menurut saya pengendalian statistik ini, mutu statistik ini sangat menarik karena kayak tadi juga Bu, kita dapat mengetahui error dari setiap proses survei contoh, jadi kita bisa mengontrolnya dengan melakukan tindakan untuk perbaikan, sehingga data yang kita hasilkan itu berkualitas. Oke, Angel. Kayaknya saya pernah lihat wajah Angel. Angel ketemu saya tingkat 1 nggak? Enggak ya? Ya Bu. Hah? Enggak ya? Tingkat 1 dan PKL Bu. Tingkat 1 kan Angel ya ketemu ya? Iya Bu, tingkat Ya, 1 dan makanya. PKL Bu. Kalau saya pernah lihat kayaknya wajahnya familiar. Oke, iya. Oke, Angel. Anissa Wasistiana. Nah, Anissa? Ya, Bu.
Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Walistiana, biasa dipanggil Anissa, dari Lamongan, Jawa Timur. Untuk tadi, menurut saya, Pemstat itu sangat penting karena kita bisa mengetahui keseluruhan proses survei dan bisa menganalisis error, sehingga bisa mengetahui mutu statistik. Oke, Anissa. Selanjutnya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Perkenalkan Bu, nama saya Anwar Ibrahim, biasa dipanggil Ibrahim. Asal saya dari Kota Malang, Jawa Timur. Menurut saya yang menarik dari mata kuliah Pemstat ini mungkin sebab nanti saat kerja bisa menjadi evaluasi survei agar menghasilkan kualitas statistik yang baik dan reliable untuk digunakan. Itu saja Bu. Oke. Anwar Ibrahim. Cindy Prastiwi. Ada Cindy, silahkan Cindy. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Prastiwi, disuruh panggil Cindy, asalnya dari Bekasi. Menurut saya Pemstat ini cukup menarik, sama seperti teman-teman yang lain, dapat kita jadikan bekal untuk kerja kita nanti dan juga untuk mengetahui proses survei agar mendapatkan hasil statistik yang berkualitas baik. Terima kasih Bu. Oke. Sekarang Dimas Hutomo Putro. Ya Bu, hadir Bu. Ya, silakan Dimas. Izin Bu, saya Dimas Hutomo dari Kota Bandung. Saya izin memberikan pendapat tentang Dimas, suaranya putus-putus. Kadang ini apa? Kadang iya. kadang besar. Kalau sekarang kedengeran ya Bu? Kedengeran. Jadi tanggapan saya tentang pengendalian mutu statistik ini, jadi semakin kalau saya ya, untuk bisa bangga gitu ke BPS, karena data yang kita hasilkan berarti sudah melalui quality control, semua datanya sudah sesuai dengan kaidah 10 prinsip data dari official statistik. Oke. Dimas, tadi dari mana Dimas? Tadi saya nggak kedengeran. Dari Bandung Bu. Oh, Bandung. Dimas dari Bandung. SMA berapa Dimas di Bandung? SMA 2 Bu. Oke. Dimas. Ya, saya ketemu Dimas waktu ini ya, di tahun lalu sebelum PKL ya. Iya Bu, betul Bu. Dimas ketua angkatan ya? Iya. Oke, sekarang Dina Anggraena. Perkenalkan, nama saya Dina Anggraena, asalnya dari Lampung. Menurut saya kalau mata kuliah Pemstat ini sangat luar biasa ya Bu, karena ternyata kualitas survei dan ilmu-ilmu untuk meminimalkan error tuh dibahas tersendiri gitu dalam satu mata kuliah. Dan saya harap saya dapat mengambil manfaatnya dengan baik. Oke. Dina ketemu saya tinggal satu juga ya? Enggak? Iya Bu. Iya kan? Oke ya. Ya mungkin kalau di antara yang tadi sudah mengenal itu saya lupa, mohon maaf ya. Jadi Dina tadi ya, saya masih ingat Dina. Oke, Eliza Nurul Hapsari. Silakan Eliza. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eliza Nurul Hapsari, asal dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Menurut saya yang menarik dari matkul ini adalah kita dapat mempelajari bagaimana cara mengontrol kualitas dari statistik yang dihasilkan dari survei agar hasilnya itu baik dan pastinya nanti akan bermanfaat saat kita bekerja. Oke, Eliza. Fadlullah. Ya Bu. Ya. Selamat pagi Bu Siti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadlullah, nama panggilannya Fadli. Saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian untuk
mata kuliah pengendalian mutu statistik ini menurut saya sangat menarik ya Bu, karena pada semester sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai metode penarikan contoh dan survei contoh. Nah, di sini kita mempelajari mengenai bagaimana cara mengidentifikasi error dan bias serta cara mengatasinya. Jadi kita berharap agar statistik yang kita hasilkan itu benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin itu, Bu. Oke, Fadli. Selanjutnya Farhan Reza Kusuma. Pagi, Bu. Iya, Bu. Pagi. Ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Farhan Reza Kusuma. Biasa dipanggil Farhan, asal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut saya yang menarik dari mata kuliah Pemstat ini adalah kita dapat mengetahui proses pembuatan dan pelaksanaan survei, juga bagaimana kita untuk menjaga atau memaintain kualitas dari hasil statistik yang dihasilkan. Gitu. Oke. Farhan ya. Sekarang Fatania Puja Angga Resa. Silahkan. Fatania. Suara saya masuk tidak? Ya. Sinyal saya lagi jelek. Ya. Oh, terdengar. Maaf ya. Mohon izin ya, Bu. Perkenalan, Ya. Bu. Nama saya Fatania Puja Angga Resa. Dipanggilnya Anya. Saya dari Batam, Kepulauan Riau, Bu. Yang menarik menurut saya dari mata kuliah Pemstat ini adalah di matkul ini kita tuh dapat mempelajari konsep survei secara keseluruhan sampai ke pengendaliannya, sehingga kita dapat mengetahui kualitas dari statistik yang kita hasilkan, dan itu bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk survei-survei atau sensus selanjutnya, Bu. Oke, Anya ya, Anya. Sekarang Vina Fauzia. Vina, silahkan. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, nama saya Vina Fauzia, biasa dipanggil Vina, asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Menurut saya, mempelajari Pemstat sangat menarik karena dapat mengetahui lebih jauh mengenai proses survei, serta dapat meningkatkan kualitas statistik menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, Vina. Sekarang Hafizur Rahman. Selamat pagi, Bu. Pagi. Izin perkenalkan diri teman-teman, Ibu. Nama Hafizur Rahman, asal dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Mengenai mata kuliah ini, menurut saya salah satu mata kuliah yang mana materinya ini bakalan sangat terpakai di lapangan nantinya, terkhusus bagi kita yang akan penempatan di daerah. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, kayaknya Hafizur udah pengen di tempat daerah nih. Hafizur ketemu saya tingkat 1 juga ya? Enggak? Iya, Bu. Iya kan? Bu. Iya kan? Tingkat 1 ketemu ya. Oke, Hafizur. Sekarang Eka Rehulina Oktara Monita Surbakti. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Ika Rehulina Oktari Monita Surbakti, dipanggilnya Ika, dari Bandung. Mata kuliah ini menurut saya sangat menarik, Bu, karena dapat mempelajari proses-proses survei dan agar hasil statistik nanti yang dihasilkan itu berkualitas serta bermanfaat untuk banyak orang gitu, Bu. Terima kasih. Oke, Ika ketemu saya juga tingkat 1 enggak? Ketemu, Bu. Iya kan? Nah, Iya. enggak, berarti ingatan saya masih ini nih ya. Masih inilah, masih lumayan ya. Saya ingat-ingat ya. Oke, Ika. Tapi kayaknya Ika dulu seringnya rambutnya diikat ya, kayaknya. Iya, Bu. Jakarta Iya panas, kan? Bu. Nah, saya sampai ingat tuh, Ika udah diikat. Oke, Ika. Johansen Renaldi Hutagalung. Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Johansen Renaldi Hutagalung, asal dari Medan. Menurut saya yang menarik dari pengendalian mutu statistik ini, kita dapat mempelajari dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan apa yang terdapat dalam proses pelaksanaan survei. Selain itu, kita juga dapat memilih alat yang berguna dalam membuat produk ataupun output yang sesuai spesifikasi sejak awal proses hingga akhir proses. Terima kasih. Oke. Sekarang Kezia Sibuea. Kezia Sibuea.
Kenalkan Bu, nama saya Keija Sibuya, biasa dipanggil Keija, dari Medan, Sumatera Utara. Yang saya anggap menarik dari mata kuliah ini adalah kita bisa mengetahui sejarah survei dan juga bisa mengetahui kualitas data survei yang dihasilkan. Oke. Sekarang Marina Tikasari Boru Ginting. Silakan Marina. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Marina Tikasari, asalnya dari Medan. Menurut saya yang menarik dari mata kuliah pengendalian mutu statistik adalah kita bisa lebih tahu kesalahan-kesalahan error dalam survei sehingga nanti hasil survei yang kita hasilkan itu lebih berkualitas datanya. Terima kasih Bu. Oke. Muhrobit Dinak. Ya, Bu. Robit, silakan. Nah, ya, Robit juga ketemu saya tingkat 1 nih. Ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robit Dinak, panggilannya Robit. Asalnya dari Klaten, Jawa Tengah, Bu. Menurut saya, mata kuliah ini sangat menarik karena kita akan diajarkan bagaimana mengendalikan, mengurangi, bahkan mencegah error gitu, Bu. Jadi sangat berguna bagi kita ke depannya nanti, Bu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, Robit. Ya. Muhammad Habib Rabbani. Ya, Bu. Baik, Bu. Apakah terdengar suara saya? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Rabbani, biasa dipanggil Habib, asal dari Kabupaten Serang, Banten. Yang menarik dari mata kuliahnya itu kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan error dan memahami secara lebih dalam tentang pelaksanaan survei, sehingga akan berguna ketika kita kerja di lapangan nanti. Terima kasih, Bu. Oke, Habib. Muhammad Nur Ahyandi. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ahyandi dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Menurut saya yang menarik dari mata kuliah ini itu kita bisa mengenali kesalahan yang mungkin terjadi pada suatu survei dan juga dapat memastikan bahwa hasil kerja kita nanti itu berkualitas. Oke. Kamu juga ketemu saya tingkat 1 nggak? Nggak ya? Iya, Bu. Iya, Ketemu, kan? Bu. Aduh, Iya, berarti Bu. alhamdulillah ingatan saya masih ini nih ya. Lihat wajah-wajah kalian walaupun di layar ya. Oke. Oke. Selanjutnya Muhammad Nur Megantoro. Silakan, Megan. Izin, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Megantoro, dipanggil Megan, asal dari Serang, Banten. Menurut saya yang menarik dari Pemstat ini, ya karena kita dituntut untuk bisa mempertahankan dan memperbaiki apa yang sudah dilakukan dari survei yang ada seperti itu, Bu. Jadi kan di mana-mana itu mempertahankan dan mengevaluasi menjadi lebih baik kan itu lebih sulit. Mungkin itu yang bikin menariknya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, kalau Megan baru ketemu saya pas setelah PKL ya. Siapan webinar nih, belum ada kabar juga nih, udah menyiapkan lagi PKL yang 61 nih. Jumat ini kita mau rapat dengan deputi produksi ya. Ntar lah, mudah-mudahan pengen saya juga sebelum masuk PA yang baru tuh udah selesai gitu, tapi ternyata juga nggak bisa ya. Itulah banyak keterbatasan ya, karena bukan semua kita yang ngatur. Oke, selanjutnya Mursida Rosmalasari. Silahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Nama saya Mursida Rosmalasari, biasa dipanggil Usi, asal dari Pekanbaru Riau. Menurut saya yang menarik dari mata kuliah Pemstat ini sebagai bekal kita nanti untuk turun di lapangan. Terus di sini kan kita bisa tahu setiap keseluruhan proses tahapan dari survei, sehingga kita juga bisa mengidentifikasi error, sehingga kita bisa meminimalisir error tersebut dan statistik yang dihasilkan itu terjamin kualitasnya. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya Narwastu Ningtyas. Selamat pagi, Bu.
Perkenalkan, nama saya Narosni Tias, dipanggil Tias, asalnya dari Lampung. Menurut saya, pengendalian mutu statistik itu penting, Bu, karena berguna untuk meningkatkan kualitas survei yang ada di BPS. Selain itu juga, bagaimana proses penjaminan kualitas statistik yang dihasilkan, dimulai dari perencanaan survei sampai diseminasi hasil survei, sehingga nantinya bisa menghasilkan statistik yang berkualitas. Oke. Oke, selanjutnya Ninyoman Ria Sugiandewi. Ayo, silakan Ria. Baik Bu, selamat pagi Bu Siti dan teman-teman. Perkenalkan saya Ninyoman Ria Sugiandewi, bisa dipanggil Ria. Saya dari Denpasar, Bali. Jadi menurut saya seperti yang kita ketahui dalam melaksanakan suatu penelitian atau survei akan selalu ada gangguan yang dapat timbul secara tidak terduga. Nah, apabila gangguan tidak terduga dari proses ini tidak dicari solusinya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru yang sama pada penelitian atau survei selanjutnya. Sehingga mata kuliah ini sangat menarik bagi saya, Bu, karena dapat membantu mengatasi atau meminimalisasi masalah-masalah yang tidak terduga tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, iya, Ria. Ria kan ketua ini ya, riset 1 nih, berkaitan dengan metodologi ini. Oke, Ria. Olvia Rahmayanti, silahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Olvia Rahmayanti, asalnya dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Menurut saya, mata kuliah PEMSTAT ini menarik dan juga penting, Bu, karena dapat menjadi bekal kita saat bekerja nanti dan juga agar dapat mengetahui dan menghasilkan statistik yang real itu. Oke, Olivia. Priska Claudia Uredani. Silakan. Priska. Priska, mana Priska? Oke. Kedengeran nggak Bu suara saya? Kedengeran, oke. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Priska Claudia Uredani, asal dari DKI Jakarta. Menurut saya, hal yang paling menarik dari mata kuliah ini adalah kita dapat mempelajari Bu tentang pengendalian mutu statistik, sehingga nanti dapat menjadi bekal untuk kerja Bu, dan untuk meminimalisir error, mengevaluasi, dan menjaga kualitas statistik yang dihasilkan menjadi lebih baik. Oke, Priska SMA mana di Jakarta? 14, Bu. SMA 14. Oke. Ya. Beda 1 sama saya. Kalau saya 4, nggak ada satunya. SMA 4. Oke, Priska. Rifatul Mina. Mana Rifatul Mina? Terdengar nggak Bu suaranya? Terdengar, terdengar. Ya. Izin memperkenalkan diri, Bu. Perkenalkan, nama saya Rifatul Mina, dipanggil Iva, asalnya dari DKI Jakarta. Menurut saya yang menarik dari mata kuliah ini ialah kita dapat mengetahui bagaimana proses dalam menjamin kualitas dari data yang dihasilkan, serta mampu mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang timbul dari survei dan mampu mengatasinya. Terima kasih, Bu. Oke, Rifatul Mina. Oke. Kamu dari SMA berapa? SMA 5, Bu, di Kemayoran. SMA 5 Kemayoran, Sumur Batu ya? Iya, Bu, benar. Oke. Ini saya kalau lihat nama kamu ingat anak saya, ada tanda apa ya, koma di atas itu ya. Dia protes. Kenapa sih nama aku susah nih kalau ngisi katanya. Ini kesulitan nggak kalau ngisi yang berbasis digital itu? Dia satu karakter sendiri ya? Iya, Bu. Biasanya satu kata tersendiri gitu. Oke, iya, makanya anak saya protes tuh. Kenapa sih aku namanya pakai ini tanda di koma di atas? Nah itu ya. Oke. Oke. Selanjutnya Rindu Trimarta Nafri. Silakan Rindu. Ya, Bu. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rindu Trimarta Nafri, biasa dipanggil Rindu, asalnya dari Parangpanjang, Sumatera Barat. Suatu ketertarikan saya buat belajar PEMSTAT ini yaitu
kita bisa mengetahui proses tahapan dalam survei serta cara peningkatan kualitas statistik. Dengan itu, nantinya kita bisa meningkatkan kepercayaan pihak luar maupun pihak dalam terhadap data yang kita hasilkan. Terima kasih, Bu. Oke, Rindu. Oke, Riz, ini nggak ada I-nya ya. Riz Taufik Bahtiar Razendria. Selamat pagi, Bu Siti. Pagi. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizak Taufik Bahtiar Razendria. Biasanya dipanggil Rizak. Terus asalnya dari Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya, Pemstat ini menarik menurut saya untuk dipelajari, karena nantinya kita waktu bekerja itu pasti akan banyak berkecimpung di survei yang diadakan. Entah itu di BPS ataupun proyek survei di luar BPS. Yang itu bisa menambah uang jajan kita, mungkin kalau kita dapat proyek survei lain. Dan juga survei yang kita lakukan itu tentu dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas data yang bagus. Oleh karena itu, menarik untuk kita pelajari mengenai pengendalian mutu statistik ini. Seperti itu. Oke, Riza. Ya, ini mohon maaf ya kalau ada suara berisik ya. Masuk nggak suara ini Ada yang motong keramik. Dengeran ya? Alhamdulillah enggak, Bu. Enggak, oke. Oke, selanjutnya Rusman Fahri. Silakan, Rusman. Bu, kenalkan nama saya Rusman Fahri, bisa dipanggil Rusman. Saya asalnya dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Kemudian ketertarikan saya, cek apa suara saya kedengeran? Kedengeran. Kemudian kemudian mata kuliah ini yang bikin saya tertarik itu karena emang sangat bermanfaat nanti di dunia kerja, terutama dalam hal pelaksanaan survei, karena kita besok emang kerjaannya salah satunya itu yang utama juga di dunia survei. Mungkin juga bisa menggambarkan betapa sulitnya nanti keseluruhan proses survei juga dalam mengendalikan mutu kualitas survei yang dihasilkan. Cek macet ya? Ya, kedengeran. Jadi itu, Bu, terima kasih. Oke, Rusman. Oke, selanjutnya Tiara Reza Sukmana. Tiara Reza Sukmana, silahkan. Tiara? Udah, Tiara? Mana Tiara? Belum kedengeran. Halo, Tiara. Mana Tiara? Mana ya? Tiara, halo. Udah dengar suara Tiara? Saya belum. Itu Bu yang resen, suaranya belum terdengar. Dengar ya? Belum ya, ini saya lagi di galeri nih. Ya. Oke, Tiara, suaranya belum terdengar. Selamat pagi, Bu. Oke, ya. Kecil suaranya? Iya, Bu. Maaf, Bu. Ini mic-nya kurang mendukung. Yang lain dengar suara, saya belum nih. Ada tadi kecil banget gitu. Oke, coba secara dicek dulu ya audionya ya. Lanjut dulu ke yang lain ya. Yudhistira. Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Izin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Yudhistira, biasanya dipanggil Yudis, asal daerah dari Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Menurut saya yang membuat menarik adalah mata kuliah Pemstat ini bisa menjadi bekal kelak untuk menjadi seorang perancang survei yang baik. Kita harus bisa mengetahui bagaimana caranya mengidentifikasi error maupun bias pada setiap tahapan survei, serta mampu mengatasinya dalam rangka menjaga kualitas statistik yang dihasilkan dan bisa bermanfaat. Terima kasih, Bu. Oke, Yudhistira.
Oke, selanjutnya Zahra Fatin Tanala. Selamat pagi, Bu. Ya. Perkenalkan, saya Zahra Fatin Tanala. Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur. Menurut saya, mata kuliah ini sangat penting dan menarik karena kami dapat mengetahui bagaimana meminimalkan error dalam setiap tahapan surveinya, sehingga kami dapat menghasilkan data yang berkualitas. Terima kasih. Oke, Zahra. Zakia Rahma. Perkenalkan Bu, nama saya Zakia Rahma. Saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Menurut saya, Pemstat membantu kita untuk mengendalikan agar kualitas statistik yang kita hasilkan itu menjadi lebih baik, Bu. Terima kasih. Oke, Zakia ketemu saya juga tinggal satu kan ya? Iya, Bu. Oke. Kamu udah selesai MP2K-nya? Sudah, Bu. Udah, masuk yang menyusul nih Zakia, MP2K. Iya, saya sendiri yang menyusul, Bu. Sendiri ya. Oke. Alhamdulillah ya, ingatan saya masih ini ya. Mudah-mudahan nanti ketemu kalian sudah menjadi dokter juga masih ingat saya gitu ya. Oke, nah berikutnya. Fiskal, sudah siap belum Fiskal? Sudah ada suaranya, Bu. Oke, sudah. Ya, Bu. Perkenalkan, Bu, nama saya Fiskal Juandra. Seringnya dipanggil Ical kalau di kuliah, Bu. Saya dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yang menarik bagi saya di Pemstat ini sebenarnya buat kepenelitian saya sih, Bu, ke skripsi. Biar lebih bagus lagi skripsi saya, gitu sih, Bu. Berarti kamu mau ini ya, skripsinya mau pakai data primer? Iya, Bu, rencananya? data primer saya, Bu. Oh ya, berarti kamu harus ini nih ya, memperhatikan setiap kesalahan baik yang non-sampling maupun sampling error ya. Nah, iya, Bu, itu yang saya takutkan sebenarnya. Oke, iya. Oke, cari pembimbing yang tepat ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Ya. Bu masih di mute, Bu. Iya, tadi ada iklan lewat sebentar. Tuh kan. Oke, selanjutnya Amelia. Amelia sudah siap? Apakah suara saya terdengarkan, Bu? Terdengar. Ya. Selamat pagi sebelumnya, Bu. Mohon maaf tadi sepertinya jaringannya agak kurang baik. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Triwahyuni. Asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur, Bu. Terus kemudian menurut saya Pemstat ini kita lebih bisa mengetahui bagaimana proses survei yang diadakan oleh BPS mulai dari perencanaan hingga diseminasinya dan penjaminan kualitas dari hasil statistik yang diperolehnya. Cukup, Bu. Oke, nah berikutnya setelah Amelia, Muhammad, udah Nur Ahyani udah ya. Tiara. Baik, Bu. Apakah suara saya sekarang terdengar? Terdengar, oke. Tiara. Diri, Bu. Tapi masih agak kecil juga sih, coba Tiara. Deketan mungkin mic-nya ya. Perkenalkan, Bu, nama saya Tiara Reza Sukmana, biasa dipanggil Tiara, asalnya dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lalu, menurut saya, hal menarik dari mata kuliah ini adalah sebelumnya sudah dipelajari bagaimana menarik sampel dan bagaimana mendesain survei. Dan sekarang dilanjutkan dengan bagaimana mengendalikan mutu dari survei tersebut, mulai dari mengidentifikasi dan mengatasi error. Itu saja, terima kasih. Oke, sudah semua ya. Oke, alhamdulillah. Ya, kalian sudah paling tidak membaca ya silabusnya maupun GBPP-nya ya. Ya, jadi memang mata kuliah ini ya atau materi dari mata kuliah ini sebagian sudah disampaikan di mata kuliah yang lain sebelumnya mungkin ya. Tapi di sini kita akan lebih membahas kepada semacam filosofinya gitu ya, mengidentifikasi. Mungkin hanya kalau di mata kuliah hanya sekilas gitu membahas coverage error gitu ya, membahas tentang measurement error gitu ya. Nah di sini akan
dibahas masing-masing itu satu pertemuan ya setiap non sampling ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang itu. Nah, kemudian sebetulnya kan kalian sudah mempunyai pengalaman pada saat PKL. Itu PKL itu kan bukan apa ya, bukan survei yang skala kecil gitu ya, itu survei skala besar, apalagi angkatan kalian PKL-nya mencakup seluruh Indonesia. Gitu ya. Kalau angkatan sebelumnya paling mencakup kabupaten, paling tinggi provinsi gitu kan ya, tapi kalian mencakup seluruh Indonesia gitu ya. Kemudian juga dengan online, di mana online ini banyak sekali tantangannya gitu ya. Bagaimana kalian kemarin harus mengatasi respon rate supaya meningkat gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalian sudah menerapkan bagaimana melakukan survei dengan baik gitu ya. Harus mengingatkan ya untuk respon rate dan sebagainya itu ya. Jadi secara tidak langsung kalian sudah menerapkan gitu ya. Nah, terkait dengan materi ini di mata kuliah, memang ini sangat erat kaitannya dengan nanti kalian bekerja ya. Apalagi nanti ketika kalian misalnya ditempatkan mungkin kalau di BPS ya nggak terlalu terasa gitu ya. Tapi kalau di daerah ya akan terasa sekali ketika kalian misalnya harus ke lapangan ya, baik mencacah maupun melakukan pengawasan gitu ya. Nah, ini kan nanti akan terkait dengan komponen dari measurement error gitu ya. Kalau di pusat kayak saya misalnya waktu itu di pusat di survei upah gitu ya, itu lebih ini kepada penjaminan di dalam pengolahannya ya, bagaimana data itu dari lapangan diolah gitu kan ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kalau kalian baca di silabusnya itu ya, bahwa mata kuliah ini yang dibahas itu bukan terkait dengan quality control gitu ya, tapi terkaitnya dengan quality assurance, penjaminan kualitas gitu ya. Bagaimana kita bisa menjamin produk yang dihasilkan atau produk statistik yang dihasilkan itu bisa kualitasnya baik gitu. Sama ketika kita membeli barang gitu ya. Kan kita maunya ada jaminan kan bahwa kualitasnya baik gitu kan. Dengan apa nih kita cari-cari nih? Bagaimana sih dia diproduksinya gitu kan ya. Jadi ini apa yang nanti dilakukan gitu ya di dalam suatu proses produksi terhadap suatu produk. Nah, itu ada jaminannya gitu. Jaminan kualitas. Ini kualitasnya bagus gitu. Kualitasnya ini bukan KW gitu ya. Ini ori gitu kan. Nah, kan beda ya, KW. Oh, prosesnya kalau KW ini gini gitu ya. Ya. Mungkin gini ketika yang gampang ya. Ini saya kemarin juga masih contoh kalau di kelas lain ya. Keramik lah ya. Mungkin kalian tahu keramik ya. Keramik itu paling mudah membedakan antara KW, terus yang ada KW1, KW2 gitu ya. Terus yang terbaiknya itu dari ini presisi ukuran. Itu paling gampang tuh ya. Oh, ini KW1, ini KW2. Itu kan berarti kan di dalam pembuatannya ya. Itu kan jadi sebetulnya quality assurance ini juga berhubungan dengan quality control gitu kan. Bagaimana kita melakukan pengendalian ketika dilakukan suatu proses produksi gitu ya. Oke ya. Nah, itu ya. Jadi di sini saya tekankan yang akan kita bahas adalah mengenai quality assurance gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu saya share screen untuk materi ya. Ini masih materi konsep survei ya. Oke. Nah, bentar. Aduh, kok nggak mau ya? Bentar ya. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Bu. Udah ya, tapi belum mau di-view nih. Bentar ya. Jadi macet. Aduh, saya stop share dulu. Bentar ya. Oh, ini tuh kan nggak mau. Bentar ya.
Kenapa? Kenapa PPT-nya nggak mau dibuka? Bentar ya. Itu juga PPT-nya macet. Sebentar, aduh. Duh, kenapa ya? Oke, mungkin dari kalian bisa ada yang bisa tolong share PPT yang sama. Saya lagi coba, kenapa dia tidak mau? Bentar ya, saya coba lagi deh. Kenapa yang ini macet? Bentar ya. Bentar. Oke, coba ada yang bisa bantu saya di-share? Bisa kan ya? Mungkin bisa saya, Bu. Ya, Dina, silakan Din. PPT-nya Din. Apa sudah terlihat? Sudah, Din. Oke, Dina, terima kasih. Mungkin ini kalau terkait dengan perkuliahan, ya, kalian sudah paham ya, bagaimana mengupload responsi dan sebagainya. Yang sering saya ingatkan adalah turn in, ya, jangan lupa turn in, ya, karena beberapa kali mahasiswa bimbingan akademis saya tuh lupa turn in gitu kan, jadi kan berkaitan dengan presensi ya, lengkapan syarat mengikuti ujian gitu. Nah, itu BAK mengingatkan ya, Bu sebetulnya kalau lupa turn in itu nggak bisa diterima gitu alasannya oleh BAK gitu ya. Nah, karena kami menyediakan sampai jam 7 malam gitu ya. Oke, PJ-nya Dina dan Amel. Oke ya. Oke, Dina, ya terima kasih nih saya ya. Ini tadi bermasalah ininya PPT-nya. Oke, di sini kita akan membahas sebetulnya terkait konsep survei ya. Ini sih proses evolusinya aja. Mungkin Dina bisa next, Din. Di next. Nah, ini lewat aja, kita langsung ke materi. Ini udah Oke, nah mungkin ini ya berkaitan. Nah, ini profil lulusan nih ya. Nah, profil lulusan ya. Nanti kalian ini jadi mata kuliah itu sangat erat kaitannya ya dengan profil lulusan ya. Yang pertama ini adalah menjadi perancang survei ya. Bagaimana nanti merancang survei yang baik gitu kan ya, dengan jaminan kualitas terbaik gitu ya. Kemudian menjadi analisis data, kemudian menjadi supervisor pelaksanaan survei, instruktur kegiatan survei. Nah, ini menjadi ini nih, di antara kalau yang analisis data masih inilah ya. Tapi yang 3 profil ini itu sangat erat kaitannya dengan mata kuliah ini gitu ya. Jadi ya, tapi sayangnya ya untuk kurikulum yang baru yang 2020 mata kuliah ini dihilangkan, tapi dilebur dengan mata kuliah yang lain gitu ya. Kecuali nanti di D3, D3 masih ada nanti kaitannya dengan ini ya, yang kegiatan mereka nanti di lapangan nantinya gitu ya. Oke, berikutnya Din. Nah, ini sih udah lewat lagi Din. Oke, lewat lagi. Ini yang KS ya. D3-nya kosong. Coba lihat lagi, Din. Nah, ini materinya ya, PowerPoint. Nah, mungkin kalian nanti cari contoh beberapa jurnal ya. Nah, ini referensinya ya. Selain yang saya kirim, misalnya ada yang belum ada, silakan kalian cari ya. Misalnya yang BPS 2011 ya. Ini mengenai quality assurance-nya BPS. Tapi saya juga kayaknya yang udah ngirim yang terbaru ya. Kemudian yang lainnya. Nah,
Yang utamanya itu dari bukunya Beamer ya. Jadi materi itu diambil dari Introduction to Survey Quality. Oke, berikutnya Din. Nah, ini adalah materinya ya. Nah, jadi ini adalah 10 materi ya yang ada di buku Beamer. Nah, kita akan mempelajari di 7 pertemuan awal itu sampai dengan yang kelima ya. Kemudian nanti setelah UTS kita mempelajari yang 6 sampai 10. Cuma ya untuk lebih bisa memahami, maka saya akan memberikan tugas nantinya ya, di mana tugas itu nantinya kalian semacam mengidentifikasi ya apa saja ya potensi non-sampling error yang terjadi pada survei-survei BPS gitu ya. Nah, tapi nanti mekanisme seperti apa saya jelaskan di pertemuan 2 insya Allah ya. Nah, kemudian untuk saat ini nanti kalian bentuk 8 kelompok ya. Berarti satu kelompok itu sekitar 4 sampai 5 orang ya. Yang 4 orang hanya satu kelompok gitu kan ya. Nah, jadi itu pertama silakan bentuk kelompok 8 ya, 8 kelompok dalam satu kelas. Nah, nanti ya setiap kelompok akan mengerjakan tugas ya. Nah, kemudian hasil dari tugas itu ya nanti dibuat semacam paper ya, nggak usah banyak-banyak, 10 sampai 15 halaman, kemudian nanti dibuat PPT untuk presentasi. Nah, karena dipresentasikan ya, maka membutuhkan waktu gitu kan berarti ya. Nah, kita biasanya saya ya insya Allah akan mengambil waktu di pertemuan 2 yang terakhir, 13, 14 ya. Setelah kalian menerima semua materi ini ya. Nah, karena kan harusnya materi ini 14 pertemuan ya. Nah, karena 2 pertemuan dipakai untuk presentasi, maka insya Allah materi ini akan kita bahas ya selama 12 pertemuan gitu ya. Nah, jadi itu ya kemudian tugas tadi tugas ya, kemudian proporsinya. Nah, sekarang kan menggunakan per dir yang baru ya. Jadi nanti proporsi tugas untuk penilaian 30% ya kan. Kemudian UTS dan UAS itu masing-masing 35% ya. Tuh, oke Din, silakan lanjut Din. Nah, jadi ini ya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian tugas setiap pertemuan ya, mungkin ini seringnya berbentuk responsi gitu ya, berbentuk responsi di setiap pertemuan ya. Selain menjadi penilaian tugas, saya lihat gitu ya, juga menjadi tanda kehadiran kalian di mata kuliah PEMSTAT ini gitu ya, di setiap pertemuan gitu ya. Oke, berikutnya Din. Nah, oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep survei. Ya, silahkan Din, dilanjutkan. Ya, jadi materi pertama ini mengenai konsep survei, gitu ya. Nah, jadi konsep survei ini sangat banyak ya. Cuma saya hanya mengambil satu di sini ya, kalian nanti bisa lihat ya. Jadi konsep survei itu ya, misalnya nih kayak saya tadi ya. Kan saya tadi meminta kalian perkenalan, nama, kemudian kemudian asal wilayah, kemudian pendapat atau komentar tentang ketertarikan atau apa yang menarik dari mata kuliah ini gitu ya. Nah, apakah kegiatan yang saya lakukan itu termasuk pengumpulan data? Ya? Apakah termasuk pengumpulan data? Ada yang mau jawab? Atau Farhan mungkin, apakah tadi kan saya tanya ya, terus kalau saya catat gitu ya, setiap apa yang tadi kalian katakan gitu ya, apakah saya melakukan pengumpulan data? Halo? Oh iya, halo Bu, menurut saya ya. Iya, nah, pengumpulan data, apakah itu survei? Coba, Angel?
Coba, apakah yang saya lakukan itu survei? Kalau untuk kelas, Bu, sensus. Kalau untuk Sensus. keseluruhan kelas, Bu. Kalau itu sensus ya. Nah, oke ya. Jadi di sini ya, setiap pengumpulan data itu belum tentu dikatakan survei ya. Kalian mungkin sering mendengar istilah survei kepuasan pelanggan, gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya. Nah, apakah dikatakan survei? Nah, nanti kita tergantung kita mengacu ke konsep survei yang mana, gitu ya. Nah, kemudian kita juga sering tuh kalau apalagi kalau iklan gitu ya. 3 dari 10 anak Indonesia mengalami sakit gigi misalnya, gitu kan. Sehingga harus menggunakan pasta gigi ini misalnya. Atau 9 dari perempuan Indonesia menggunakan sampo ini, gitu kan ya. Nah, apakah hasil tersebut itu diperoleh dari suatu survei, gitu kan ya? Ini harus dipahami gitu ya. Nah, ini saya ingat ya waktu berkaitan dengan hasil yang survei BPS yang COVID ya, yang survei COVID itu kan pernah dibahas di TV ya. Nah, di situ dibahasnya ya pada waktu dianalisisnya menggunakan kata masyarakat gitu ya. Sekian persen masyarakat begini begitu gitu ya. Akhirnya kan oleh para peneliti atau yang menjadi mereviewnya atau para ahlinya menanyakan siapa yang dengan masyarakat di sini. Nah, kan pada waktu itu surveinya dilakukan tidak secara probabilitas gitu ya. Jadi hanya semacam apa ya, convenient gitu ya, convenient sampling. Siapa yang mau mengisi silakan yang merasa nyaman kan. Jadi hati-hati ketika melakukan pengumpulan data ya, apakah data yang dikumpulkan itu bisa menyimpulkan populasi atau tidak gitu ya. Nah, karena akan berbeda ya, menggunakan misalnya sekian persen masyarakat dengan sekian persen responden itu mempunyai makna yang berbeda gitu ya. Nah, itu ya. Jadi harus dipahami itu ya. Sampai ada menanyakan siapa yang dengan masyarakat. Ini kan menjadi. Nah, kalau sekarang ini ya sudah diperbaiki untuk beberapa survei BPS yang tidak dilakukan secara probabilitas sampling itu digunakannya adalah kata-kata responden gitu ya. Nah, dari konsep Dallenius ini ya, jadi saya ambil. Nah, kalau kalian baca apa yang disyaratkan oleh Dallenius ini terkait dengan konsep survei, ini berkaitan erat dengan konsep survei berbasis probabilitas ya. Karena kalau kalian lihat di sini ya, poin-poin ini, yang pertama adalah harus jelas siapa populasinya. Ya. Kemudian ya ada indikator atau properti yang terukur ya dari populasi yang akan disurvei gitu kan ya. Nah, kemudian nanti tujuan dari survei tersebut adalah menyimpulkan populasi. Nah, jadi di sini ada kata kunci ya berkaitan dengan Dallenius ini ya, yaitu bahwa dikatakan suatu survei yang pertama adalah jelas populasinya ya, target populasinya. Kemudian populasi tersebut itu ya tersedia frame-nya. Nah, gitu ya. Jadi ada frame. Nah, jadi apa fungsi dari frame ini? Ada yang mengetahui fungsi dari frame? Apa? Anissa, coba Anissa, apa fungsi frame di dalam kita melakukan survei atau sampling? Apa fungsi frame? Ya Bu, fungsi frame sebagai kerangka sampel. Sebagai kerangka sampel, artinya apa? Artinya kerangka tersebut nanti yang dibuat untuk mengambil sampel untuk responden.
Oke, ya, intinya frame ini adalah sebagai dasar pengambilan sampel gitu ya. Bahwa sampel yang dipilih itu merupakan bagian dari frame. Nah, ya. Dan frame ini harus sesuai dengan populasi target gitu ya. Nah, jadi intinya dari konsep Dallenius ini ya adalah survei itu jika pengumpulan data ya terhadap sebagian populasi itu atau sampel itu dilakukan dengan probabilitas sampling ya. Kalau lihat dari konsep yang diberikan oleh Dallenius ini gitu ya. Nah, berarti akan ada konsep survei yang lain gitu ya. Nah, dengan konsep survei yang lain silakan kalian cari ya. Nanti dijadikan sebagai responsi gitu ya. Nah, jadi sekali lagi setiap pengumpulan data itu belum tentu dikatakan suatu survei gitu ya. Oke, Din silahkan dilanjutkan. Nah, hal-hal atau masalah yang kadang terjadi ya di dalam pengumpulan data itu adalah target populasi berubah ya selama atau sepanjang kita melakukan pengumpulan data. Nah, ya. Nah, misalnya ya, populasi penduduk gitu kan. Penduduk itu populasi yang dinamis atau statis gitu. Tahu ya dinamis statis ya? Marina, coba Marina. Apa? Ya, kalau populasi dinamis atau statis? menurut saya dinamis, Bu, karena Dinamis karena bertambah terus. Karena bertambah terus atau mungkin berkurang ya? Iya. Ya, intinya populasi penduduk misalnya ya. Nah, itu bersifat dinamis kan, ada lahir, ada mati ya, ada pindah gitu ya. Nah, makanya ketika kita melakukan atau mendefinisikan populasi itu harus jelas. Jelas waktunya, jelas tempatnya, jelas karakteristiknya. Nah, ya. Seperti kalian ketika PKL mendefinisikan siapa target populasi untuk riset 2 misalnya, yang kepuasan pegawai gitu kan ya. Itu ya. Jadi ada tempat. Nah, makanya kalau di kependudukan ya populasi ini ditetapkan adalah merupakan penduduk pertengahan tahun gitu ya, seperti itu. Nah, itu tentang populasi. Nah, kemudian terkait dengan probabilitas terpilihnya suatu unit sampling atau unit sampelnya itu. Nah, kadang kita tidak mengetahui ya, karena apa? Karena ini terjadi misalnya kesalahan cakupan misalnya ya, coverage error. Nah, ini berkaitan dengan coverage error ya. Nah, kemudian formula estimasi ya atau rumus estimasi. Nah, ya kalian harusnya sudah belajar di MPC ya, metode pengambilan contoh ya. Kan formula estimasi ini itu sangat bergantung dari apa? Dari desain sampling yang digunakan kan ya. Sampling SRS misalnya. Ya. Cukup dengan sigma Y gitu kalau cara data ya, dibagi dengan N misalnya ya. Tapi mungkin estimasi dari sampling yang bertahap itu kan beda lagi kan. Nah, jadi cuma ya semakin kompleks desain samplingnya ya, maka formula estimasinya akan semakin kompleks juga ya. Lalu kalau 3 tahap, multi stage ditambah lagi multi phase gitu ya. Nah, biasanya untuk mempermudah kadang itu diabaikan, udah diestimasi saja dengan SRS misalnya. Nah, ini kan akan berakibat hasil estimasi tersebut menjadi tidak lagi sesuai ya kan dengan desain samplingnya. Nah, ini yang kadang terjadi gitu ya. Ini ya berkaitan dengan survei. 3 permasalahan survei yang kadang terjadi dan tidak bisa dihindari ya. Nanti kita akan bahas ya, di berikutnya. Din silahkan lanjut Din.
Nah, survei ini bermacam-macam tipenya sekarang ya. Saya bahas yang 2 aja di atas ini ya. Ada yang dilakukan hanya 1 kali ya. Ada yang dilakukan secara kontinu atau berulang gitu ya. Nah, survei-survei di BPS ya, itu tidak dilakukan hanya 1 kali. Biasanya dia dilakukan secara berulang dan kontinu gitu ya. Nah, kalau PKL, nah biasanya yang PKL nih yang hanya bersifat 1 kali ya, masuk tipe karena biasanya nggak diulang lagi gitu ya. Hanya 1 kali ya. Nah, kemudian setiap tahunnya berganti-ganti gitu kan ya. Nah, kemudian kalau di BPS ya, ini kan survei data berulang dan kontinu. Nah, coba saya mau tanya ya. Survei yang paling ini deh, yang paling menjadi primadona lah, jadi primadona ya. Survei Susenas. Ya. Susenas, Yudhistira. Yudhistira, apa singkatan dari Susenas, Yudhistira? Kalian SK kan? Halo Yudhistira. Yudhistira. Yudhistira kameranya off nih. Kemana Yudhistira? Halo? Yudhistira? Halo, apakah suara saya masuk, Bu? Ya, terdengar. Kenapa videomu off? Maaf, Bu, lagi gangguan sinyal. Oke. Yudhistira, apa Susenas itu? Singkatan dari apa Susenas? Survei Sosial Ekonomi Nasional, Bu. Survei Sosial Ekonomi Nasional. Dia masuk apa? Survei yang hanya 1 kali atau yang berulang dan kontinu? Berulang dan kontinu. Oke. Berapa itunya periodenya Susenas? Pelaksanaannya berapa? Berapa kali dalam setahun atau berapa kali setahun sekali atau berapa? 2 kali dalam setahun. 2 kali dalam setahun ya. Jadi Susenas itu 2 kali dalam setahun ya. Oke. Oke, selanjutnya Narwastu Ningtyas. Iya, Bu. Kenapa videomu off? Izin, Bu, soalnya koneksi saya nggak stabil. Oke. Kalau Sakernas. Sakernas ini surveinya berulang, kontinu atau hanya sekali? Sakernas tahu singkatannya Narwastu? Survei Angkatan Kerja Nasional, Bu. Oke. Periodenya kapan saja dilaksanakan? Yang tahu? Halo? Berapa? 2 kali setahun, Bu. 2 kali setahun. Bulan apa dengan apa? Februari. Februari dan April. Februari dan Agustus ya. Yes. Ya, jadi Sakernas itu adalah di sana Februari dan Agustus. Februari itu untuk estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Agustus itu sampai level kabupaten kota ya. Nah, selain kontinu dan berulang ya, untuk Sakernas ini juga dilakukan secara panel ya. Ya, tapi panelnya itu tidak panel murni. Apa artinya survei panel? Ada apa artinya survei panel? Habib, coba Habib, apa artinya survei panel? Panel survei. Iya, Bu. Ya, apa panel survei itu apa? Jadi repeat ini bisa juga dalam bentuk panel survei. Apa panel survei? Yang dilakukan
ini Bu, kayak ada survei longitudinal di mana setiap rumah tangganya itu dilakukan secara berulang dalam beberapa periode. Jadi kayak ada beberapa variabel tapi dalam beberapa periode juga. Oke, yaitu survei panel atau survei longitudinal ya. Jadi unit yang disurvei itu sama dari waktu ke waktu. Nah, tapi ada juga sekarang yang namanya panel rotasi. Jadi unit samplingnya atau responden itu ya hanya diulang untuk beberapa periode. Kemudian berikutnya berhenti diganti lagi dengan yang lain ya. Nah, itu yang dilakukan di surveinya Sakernas ya. Yang namanya panel rotasi gitu ya. Nah, itu tipe dari survei ya. Nah, biasanya survei memang dilakukan secara kontinu dan berulang. Tujuannya untuk apa? Nah, kalau BPS tujuannya kan untuk mengamati perubahan gitu kan, ya perubahan dari waktu ke waktu di mana dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan gitu kan. Nah, itu kan salah satu tujuan statistik ya, bahwa statistik itu dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan dan kebijakan gitu ya. Oke, selanjutnya silakan Dina. Nah, ini sejarah singkat mengenai metodologi survei ya. Jadi sebetulnya kalau kalian baca-baca di buku atau di referensi ya, sampling probabilitas itu baru muncul itu di abad ke-20 gitu ya. Malah abad 20 sudah di pertengahan gitu ya. Tetapi sebetulnya jauh sebelum itu juga sudah dikenal dengan metode representatif. Cuma representatif ini bukan seperti yang sekarang ini definisinya, kan? Kan kita sering dengar ya, oh ini sampelnya representatifnya nih gitu kalau kita melakukan survei ya kan. Nah, dikatakan representatif apa gitu ya. Nah, kalau yang dulu-dulu gitu ya, sebelum berkembang teori sampling dan non sampling berbasis probabilitas ya, itu representatif itu berdasarkan pendapat para ahli gitu ya. Nah, tapi kemudian berkembang ya, dimulai dengan Bowley ini ya tahun 1913 nih ya, muncul mengenai random sampling di sini ya. Nah, mulailah abad ke-20 ini ya, random sampling ya. Nah, kemudian berkembang ya dari yang sederhana gitu ya sampai yang kompleks ya bentuk samplingnya. Nah, kemudian non sampling ini justru baru muncul ya teori-teori itu di tahun 1940-an gitu ya. Nah, jadi di sini metodologi survei itu berevolusi gitu ya dari yang sederhana ya sampai dengan yang kompleksnya. Nah, ini ternyata teori-teori sampling yang kompleks ini itu nggak jauh berbeda dengan berdirinya kampus kita gitu ya, AIS ya, 1958 gitu. Jadi memang baru-baru berkembang. Nah, yang saya dapat info juga pada waktu itu pengajar-pengajarnya adalah dari luar negeri gitu ya, pengajar-pengajar AIS angkatan pertama itu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian oke, lanjut Din. Nah, ini menurut saya menarik ya di sini ya. Jadi kalau kalian pahami paragraf ini ya, bahwa sebagai seorang statistisi kita tidak bisa membangun atau merancang survei itu sendirian, ya. Tetapi kita harus melibatkan ya para ahli dari bidang ilmu yang lain, ya. Di antaranya dari sosiologi, psikologi, dan linguistik, ya. Nah, ini juga dilakukan oleh BPS ya. Misalnya BPS ketika sensus itu kan ya memerlukan misalnya terkait dengan bagaimana sih mengukur kematian ibu misalnya. Bagaimana mengukur kematian bayi gitu kan ya. Nah, itu kan diperlukan ahlinya gitu ya, ahli di bidangnya. Nah, kalau di statistik seperti kalian tahu kan kita seringnya adalah berhadapan dengan bagaimana menghitung gitu kan ya. Nah, tapi mengendalikan, mengurangi dan mencegah non sampling ya, ini perlu melibatkan orang lain. Nah,
di sini kita akan mempelajari gitu kan ya, bagaimana cara kita meminimalkan non-sampling error berkaitan dengan jaminan atau quality assurance gitu ya. Nah, kira-kira ya di sini ya, apa peranan dari bidang ilmu linguistik ketika kita merancang survei? Coba Zakia. Apa Zakia? Peranan linguistik apa? Tahu kan? Linguistik apa? Ilmu tentang apa? Bahasa. Linguistik, ya? Ilmu tentang bahasa, Bu. Iya. Nah, apa kira-kira peranan ahli linguistik ketika dilibatkan di dalam perancangan survei? Dalam perancangan survei ya, Bu. Ketika pembuatan kuesioner, Bu, mungkin dibikin kuesioner itu pertanyaannya agar menarik dan tidak mengarahkan itu, tidak membuat misinterpretasi bagi si respondennya, Bu. Ya, itu ya. Jadi peranan ahli linguistik ya itu membantu ketika membangun kuesioner ya. Kuesioner itu kan sebagai apa kalau di statistik itu kan maksudnya sebagai alat ukur ya kan, sebagai alat ukur untuk mendapatkan sesuatu yang diukur gitu kan ya. Nah, namanya alat ukur berarti kan harus akurat gitu kan ya. Nah, alat ukur itu sebetulnya bisa apa saja, tapi kita harus membuat suatu alat ukur yang akurat gitu ya. Misalnya ya ketika kalian membeli ini aja lah penggaris ya, penggaris. Kalau saya bilang penggaris, nggak tahu kan Pak Mistar. Penggaris itu mungkin juga berbeda-beda tuh ya. Apakah 1 mili di penggaris yang satu dengan penggaris yang lain itu sama gitu ya. Nah, jadi intinya linguistik ini berkaitan dengan kuesioner ya. Nanti kita akan belajar atau membahas tersendiri mengenai kuesioner. Bagaimana membuat suatu alat ukur ya, agar alat ukur itu bisa mengukur apa yang ingin kita ukur gitu kan ya. Kata-kata dan sebagainya ya. Jadi ketika membaca misalnya biasanya di PKL gitu ya, kuesioner, kan kalian bangun kuesioner ya. Ada kuesioner yang diadopsi dari pertanyaan BPS. Ada juga yang hanya dibuat oleh mahasiswa. Nah, itu biasanya kelihatan bedanya ya. Karena kan kalau di BPS sudah melibatkan para ahli di dalam menyusun kata-kata di dalam kuesioner gitu ya. Tapi kalau mahasiswa mungkin masih belum banyak pengalaman dan sebagainya, mungkin ilmunya juga belum mencukupi gitu ya, atau mungkin malah belum dapat gitu kan ya. Nah, itu kelihatan dari bahasanya gitu ya. Ya, walaupun untuk survei kalian ya, apalagi yang kepuasan ya, kan sebetulnya mengukur kepuasan itu bukan hal yang mudah ya. Karena apa? Karena itu hal yang relatif gitu ya. Menurut saya mungkin sesuatu itu puas ya. Tapi menurut yang lain sesuatu yang sama itu tidak puas itu. Jadi relatif. Makanya sebenarnya agak susah juga mengukur mengenai tingkat kepuasan. Tapi kita sudah mendatangkan ahli gitu kan, sudah mengundang ahli. Bagaimana sih mengukur tingkat kepuasan? Paling tidak sudah ada rambu-rambunya gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau mengukur hal yang pasti kan gampang ya, umur dan sebagainya. Tapi mengukur tingkat kepuasan itu sifatnya relatif antar orang. Nah, itulah makanya diperlukan dari keilmuan yang lain misalnya ya. Nah, di psikologi, sosiologi, nah nanti juga masing-masing ada peranannya gitu ya. Jadi sekali lagi ya, kita walaupun sebagai ahli statistik ya, tidak bisa kita merancang survei sendirian. Harus melibatkan bidang keilmuan yang lain ya. Karena di dalam perancangan survei tidak hanya melulu kita menghitung gitu ya, tapi merancang, ada kuesioner. Kemudian nanti dalam pelaksanaannya ada interaksi misalnya antara pewawancara dengan responden, diperlukan mungkin ilmu sosiologi gitu ya, dan juga psikologi gitu ya. Nah, itulah ya. Nah, jadi paragraf ini menurut saya sangat menarik ya. Oke. Nah, ini banyak yang izin ke kamar mandi. Ya. Oke, silakan ya, jangan ditahan. Nah, oke, nah ini hanya sebagai landmark
landmark apa ya? Tanda gitu ya. Landmark aja, tanda ya. Bahwa ini sejarah tentang survei ini ya. Ya. Jadi ini adalah landmarknya, tanda-tanda penting gitu ya, event-event yang berkaitan dengan sejarah penting dari suatu survei, berkaitan dengan metodologi gitu ya. Nah, 1934 ya, atau dimulai dengan yang ini nih apa, mengenai di abad kan atau abad ke-20 kan ya. Kemudian diawali dengan Neyman ataupun diawali dengan Bowley itu kan yang 1913. Dan seterusnya sampai di awal-awal tahun 60-an. Jadi ini apa ya, nggak jauh-jauh dari dengan berdirinya kampus kita tahun 1958 gitu ya. Oke, silakan Din. Nah, lalu terkait dengan kualitas, ini juga mengalami apa? Revolusi. Revolusi itu artinya perubahan ya. Revolusi apa? Perubahan ya. Revolusi. Nah, jadi ada revolusi terkait kualitas ya. Di sini ya ada dari Deming, ada Juran ya. Kalau tadi kan tentang evolusi survei ya. Ini sekarang revolusi kualitasnya. Nah, jadi banyak sekali dimensi terkait dengan kualitas. Makanya ada mengalami revolusi ya. Menurut Deming, menurut Ishikawa dan sebagainya. Nah, untuk responsi yang kedua ya, coba kalian cari ya mengenai revolusi kualitas yang dari Deming, 14 poin apa saja ya, Juran apa saja dan sebagainya gitu ya. Nah, itu untuk responsi yang kedua. Kalau tadi konsep survei, kedua adalah konsep mengenai kualitas atau revolusi dari kualitas berdasarkan poin-poin ini ya. Oke, berikutnya Din. Nah, sekarang kita ke definisi kualitas. Oke, kalau kita masuk ya, nanti minggu depan insya Allah kita ulang lagi. Oke, berikutnya Din. Nah, berkaitan dengan definisi kualitas ya, di setiap negara yang mempunyai organisasi statistik gitu ya, misalnya Indonesia kan BPS ya, organisasi statistiknya itu di Indonesia adalah BPS. Nah, ini mempunyai dimensi kualitas tersendiri gitu ya. Nah, belum Din, start dulu Din. Din balik lagi yang tadi dulu Din. Lagi, nah ya. Jadi ada konsep-konsep kualitas di sini ya atau definisi. Yang pertama yang paling sederhana adalah fitness for use ya. Nah, kemudian ada quality of design ya, quality of conformance dan sebagainya ya. Nah, ada nanti kita baca mengenai quality dimension of official statistic gitu ya. Nah, coba kalian cari nanti kita akan bahas di sini fitness for use. Nah, untuk quality of design, quality of conformance, ini sebagai responsi yang ketiga, coba cari ya. Nah, kemudian ini ada kok di referensi yang saya kirim ya. Nah, lanjutin. Nah, yang paling sederhana ya konsep kualitas itu adalah fitness for use ya. Nah, dimensinya apa aja? Dimensi ada 3, akurat, timely, dan aksesibilitas ya. Artinya akurat bahwa apa? Apa sih pengertian apa definisi akurat? Akurat atau akurasi sama dengan presisi enggak? Sama enggak? Roughly coba, roughly. Akurat sama dengan presisi sama enggak? Enggak Bu kayaknya. Enggak. Apa bedanya kalau nggak sama? Kalau akurasi itu menunjukkan dekatan hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Terus? Sisi itu menunjukkan seberapa tidak jauhnya perbedaan nilai pada saat dilakukan pengukuran yang berulang. Berulang. Nah, itu presisi ya. Mungkin kalau dengan gambar lebih jelas perbedaan antara akurasi dan presisi ya. Nah,
Ini kan, jadi kalau sebetulnya dalam kegiatan statistik gitu ya, apa sih yang kita ukur sebetulnya akurasi atau presisi? Nanti kita lihat ya. Nah, kemudian timely, ini artinya apa? Bahwa kita sudah sesuai dengan waktu, kapan dibutuhkan gitu ya. Jadi di sini timely ini berkaitan dengan kesesuaian antara waktu ya dengan yang dibutuhkan. Artinya data itu sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Makin sini kan makin bagus ya timely dari BPS itu ya. Kalau zaman saya dulu di awal kerja ya, biasanya hasil statistik itu ya, hasil suatu survei itu baru didiseminasikan T+1 ya. Artinya T-nya ini adalah pelaksanaan surveinya. Kemudian diseminasinya T+1 gitu ya. Karena kan terkait dengan teknologi ya. Kalau sekarang sih 3 bulan biasanya sudah ada hasilnya gitu ya. Bahkan mungkin kurang dari 3 bulan ya. Nah, dan aksesibilitas mudah dalam mengakses. Nah, BPS menyediakan web ya, web BPS ya. Silahkan kalau mau mengambil data itu kan sangat mudah kan. Apa yang mau dicari? Ya tentu saja tidak semua data bisa diakses ya. Ada keterbatasan, nanti kita akan belajar ya. Ada pembatasan dalam pengaksesan data statistik ya. Terutama adalah data-data yang bersifat individu. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini adalah definisi kualitas yang paling sederhana. Nah, ya. Oke, lanjut, Din. Halo, Din. Mana Dina? Din? Dina ke belakang nggak? Oke, ya. Nah, masalah yang sering timbul terkait dimensi kualitas ya, itu adalah akurasi. Ya. Nah, jadi akurasi ini sulit dan mahal untuk diukur. Ya. Karena apa? Kalau akurasi itu bisa diukur kalau kita apa? Mengetahui nilai yang sebenarnya, gitu kan? Semakin dekat dengan nilai sebenarnya, semakin akurasinya tinggi, gitu kan ya. Nah, di dalam statistik nilai yang sebenarnya itu kan dinamakan apa? Apa Kezia? Nilai yang sebenarnya dinamakan apa? Kalau dalam statistik? Dalam Parameter, Bu. Parameter. Nah, apakah parameter itu selalu diketahui? Tidak selalu, Bu. Tidak selalu, bahkan mungkin tidak diketahui gitu ya. Apalagi untuk populasi yang skala besar. Nah, jadi sebetulnya sulit untuk mengukur akurasi ini ya. Nah, yang sering kita ukur justru adalah presisi sebetulnya ya. Nah, jadi itu ya. Karena untuk mengukur akurasi ini diperlukan nilai yang sebenarnya ya. Nah, misalnya diukur dari sensus, tapi sensus kan terbatas variabelnya ya, tidak sedetail di survei. Nah, itu ya. Nah, kemudian mungkin bisa dilakukan dengan post survei, tapi tidak selalu bisa dilakukan karena lagi terkait dengan biaya ya. Dan post survei juga ini tidak apa, biasanya hanya digunakan untuk evaluasi, tidak digunakan untuk mengukur akurasi gitu ya. Nah, kemudian di pengolahan ya, pengolahan ya, tidak mudah memberikan perbaikan terus menerus. Jadi akurasi ini sangat apa ya. Nah, untuk itu ya biasanya kekurangan atau karena sulitnya mendapatkan atau mengukur kualitas dari segi akurasi, nah ini disisakan ruang untuk mengembangkan dari kualitas desainnya gitu ya. Nah itu ya. Oke, berikutnya Din. Oke, mungkin ini lewat saja ya. Oke Din. Nah, tentu di sini ya kualitas produk ya, inti adalah bahwa kualitas produk ini akan dipengaruhi ya oleh kualitas prosesnya gitu kan ya. Jadi intinya itu ya. Bagaimana prosesnya? Nah, maka ininya lah yang menjadi proses ini
yang menjadi jaminan kualitas tadi ya. Jadi kita menjamin suatu produk ya berdasarkan prosesnya gitu ya. Nah, makanya nanti kita akan belajar gitu ya, membahas bagaimana kita melakukan proses ya yang berkualitas supaya hasilnya itu terjamin kualitasnya gitu ya. Ini berkaitan dengan produk dari suatu survei gitu kan ya. Nah, oke ya. Jadi di sini proses ini menjadi apa? Menjadi kontrolnya ya. Nah, ini menjadi apa yang diproses ya dan sebagainya. Nah, ini menjadi kata kuncinya gitu ya. Oke, silahkan Din dilanjut. Nah, beberapa prinsip dari dimensi di official statistik adalah ini ya. Nah, ini adalah bukan prinsip ternyata kata kunci yang prinsip di dalam official statistik ya. Coba dilanjut lagi Din. Ya, kita dikit lagi, kalian harus menunjukkan responsif. Nah, beberapa dimensi kualitas ya, ini contohnya dari organisasi statistiknya dari Eropa ya. Oke, ini ada 7 ya. Nah, kemudian di slide berikutnya, Din, kita bisa lihat yang bermacam-macam ya. Oke nih, oke, udah ini kita lewat dulu deh. Ini sekilas dulu, nanti minggu depan diulang lagi. Oke, berikutnya Din, coba Din. Oke, terus berikutnya. Oh, udah habis ya. Oh, nggak ada di sini tadi ya. Oke, kalau gitu yang materinya untuk yang berikutnya saja mengenai ini sudah ada tadi ya. Ada yang yang dikirim ke mahasiswa ini yang tidak ada gambar, tapi bisa dilihat nanti ya. Oke, nanti mungkin yang mengenai dimensi kualitas kita lanjut di pertemuan yang kedua ya. Oke, Din, mungkin bisa di stop share. Karena sudah 9.15 ya, kalian harus mengerjakan responsi ya. Oke, itu materi hari ini mungkin mengenai dimensi kualitas dari setiap organisasi statistik yang akan kita bahas di minggu berikutnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi responnya tadi jelas ya, responsinya ya. Nah, responsinya silahkan nanti jangan lupa di-upload ke GCR ya. Jadi yang pertama adalah mengenai konsep survei ya dari beberapa ahli gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai konsep kualitas ya berdasarkan apa? Jadi kalau yang fitness policy udah ya, kualitas conformance dengan tadi apa satu lagi? Lupa deh saya. Ada 2 ya. Nah, itu tolong dibuat responsinya ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, nanti tolong dibentuk kelompok ya. Nanti teman-teman saya jelaskan ya apa tugasnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan. Silahkan nanti responsinya diupload ya. Maksimal adalah jam 10 ya, sesuai dengan batas sesi kita pagi ini ya, di 1 ya. Jangan lupa turn in, itu dia ya. Oke. Saya kadang-kadang ngecek, kadang-kadang enggak, seringnya enggak ya. Biasanya saya ingatkan mahasiswa yang ini belum turn in gitu melalui PJ. Tapi jarang-jarang saya ngecek GCR ya. Biasanya ngeceknya nanti gitu, enggak langsung pas jam 10 gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Oke, terima kasih Dina membantu men-share screen PPT-nya ya. Ini tadi ada masalah di PPT saya. Padahal yang lain bisa dibuka ya. Oke, saya tutup ya pertemuan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ini saya end aja kan ya? End atau Terima saya kasih, Bu. listing? Saya end saja? Di End end? nggak apa-apa, Bu. Oke aja ya. Oke.
Cancel.